Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami, yaitu saya, Alfitur Hadi Saputra dengan 3 NIM belakang 065 beserta rekan saya. Saya Dendi Rahmat Aji dengan 36 akhir 018. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang anggaran persediaan. Yang pertama ada definisi dari anggaran persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau suku cadang dari peralatan atau mesin. Anggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Oke, selanjutnya persediaan pada perusahaan. Nah, pada slide kali ini, yaitu jenis persediaan itu hasilnya dibagi menjadi dua. Nah, saya akan menjelaskan salah satunya, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang satunya. Nah, yang pertama yaitu jenis persediaan berdasarkan sifat operasi perusahaan. Nah, itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama yaitu persediaan pada perusahaan dagang. Nah, pada perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli barang untuk kemudian menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan yang prinsipil terhadap barang itu. Nah, yang kedua, persediaan pada perusahaan industri. Nah, perusahaan industri merupakan perusahaan yang kegiatannya merubah atau menambah daya guna bahan baku menjadi bahan baku atau barang jadi. Nah, persediaan yang terdapat pada perusahaan industri terdiri dari yang pertama yaitu persediaan barang mentah atau raw materials, yang kedua persediaan komponen-komponen rakitan atau komponen tas, yang ketiga persediaan bahan pembantu atau supplies, yang keempat persediaan barang dalam proses atau work in process, dan yang terakhir persediaan barang jadi atau finished good. Nah, selanjutnya jenis persediaan berdasarkan segi fungsi. Yang pertama yaitu batch atau lot size inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang yang dalam jumlah yang lebih besar dan jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Yang kedua ada fluctuation stock, adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga ada anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan pola untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Oke, selanjutnya ada metode penilaian yang digunakan dalam anggaran persediaan itu sendiri. Ya, itu dibagi menjadi tiga, teman-teman. Yaitu yang pertama first in first out atau FIFO, yang kedua first in first out atau LIFO, dan yang ketiga adalah metode moving average. Nah, yang pertama yaitu first in first out atau FIFO. Pada metode FIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. Ini berarti bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dan dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Akibatnya, sisa persediaan bahan mentah dan pembelian yang dilakukan itu menjadi lebih akhir. Nah, yang kedua, last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan diproses lebih awal. Nah, ini berarti bahwa barang mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah yang akan dinilai dengan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Nah, yang terakhir adalah metode moving average. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli
yang pernah dibeli. Ini berarti bahwa eh, bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan rata-rata harga beli bahan mentah dari pembelian-pembelian yang sudah dilakukan. Nah, akibatnya sisa persediaan akhir bahan mentah juga akan dinilai dengan rata-rata harga beli bahan mentah tersebut. Nah, selanjutnya ada biaya yang timbul dari adanya anggaran persediaan. Yang pertama yaitu biaya pemesanan atau ordering cost, merupakan biaya yang timbul dengan adanya pemesanan barang dari perusahaan kepada supplier. Yang termasuk ke dalam kelompok biaya ini antara lain biaya administrasi pembelian, biaya pengangkutan, biaya bongkar, biaya penerimaan dan pemeriksaan. Dengan demikian, biaya ini relatif konstan untuk tiap kali pemesanan. Yang kedua, ada biaya yang terjadi dari adanya persediaan atau inventory carrying cost, merupakan biaya yang timbul sebagai konsekuensi pengadaan sejumlah tertentu persediaan di perusahaan. Nah, yang termasuk dari biaya ini adalah biaya sewa gudang, biaya gaji pengawas dan pelaksana gudang, biaya peralatan, asuransi, dan lain-lain. Ketiga dari biaya yang timbul adalah biaya kekurangan persediaan atau stok. Merupakan biaya yang timbul akibat terlalu kecilnya persediaan dari yang seharusnya, sehingga perusahaan terpaksa mencari tambahan persediaan beli. Dengan demikian, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan bila ingin memenuhi keinginan langganan atau biaya-biaya yang timbul dari pengiriman kembali pesanan bila pesanan ditolak. Selanjutnya, yang berhubungan dengan kapasitas atau capacity associated cost merupakan biaya yang timbul berkenaan dengan terlalu besar atau kecilnya kapasitas yang digunakan pada metode tersebut. Yang termasuk dalam kelompok biaya ini adalah antara lain pengalaman, biaya latihan, biaya pemberian kerja, dan biaya lain sebagai akibat tidak digunakannya kapasitas. Nah, yang selanjutnya ada manfaat dari perencanaan persediaan anggaran persediaan. Yang pertama yaitu menekan investasi modal dalam persediaan pada tingkat yang minim. Yang kedua ada mengeliminasi atau mengurangi pemborosan dan biaya yang timbul dari penyelenggaraan persediaan yang berlebihan, kerusakan, penyimpanan, kekunoan, dan lain-lain. Yang ketiga ada menghindari risiko penundaan produksi dengan cara selalu menyediakan bahan yang diperlukan. Keempat ada membantu untuk memudahkan manajemen di dalam melakukan pengendalian terhadap persediaan. Nah, selanjutnya adalah ilustrasi soal ya teman-teman. Nah, jadi ilustrasi kita ini mengambil dari PT Mutiara mempunyai data sebagai berikut. Anggaran penjualan tahun 2015-nya yakni Januari 1000 unit, Februari 2000 unit, Maret 3000 unit apabila dijumlah menjadi 6000 unit. Produk jadi awal Januari 2015 yaitu 100 unit. Perusahaan mengutamakan stabilitas produk dalam menyusun anggaran. Produk jadi yang dihasilkan selama 3 bulan yakni 6060 unit. Diminta hitunglah persediaan produk jadi dianggarkan akhir Maret 2015. Nah, sediaan produk jadi dianggarkan tahun 2015 itu, nah produk jadinya yakni 6060 unit ditambah sediaan produk jadi awal yakni 100 unit menjadikan produk siap dijual menjadi 6160 unit. Nah, dikurangi dengan jualan 3 bulan yakni 6000 unit seperti yang tertera di soal, menjadikan sediaan produk jadi akhir yakni 160 unit dengan mengutamakan stabilitas produk. Setiap bulan diproduksi yakni 6060 unit dibagi 3 bulan menjadi 2020 unit. Nah, selanjutnya ada PT Mutiara, ya ini anggaran produk pada triwulan 1 tahun 2015. Pada bulan Januari, PT Mutiara 1000 eh, PT Mutiara berhasil berjualan 1000 unit, sediaan produk jadi
akhir 1.120 unit, produk siap jadi 2.120 unit, total dari jualan plus sediaan produk jadi akhir. Sediaan produk jadi awal 100, produk jadi 2020. Bulan Februari 2000, 2000 penjualan dan sediaan produk jadi akhir 1.140, produk siap dijual 3.140. Sediaan produk jadi awal 1.120, produk jadi 2020. Pada bulan Maret, penjualan 3.000, sediaan produk jadi akhir 160, produk siap dijual 3.160, sediaan produk jadi awal 1.140, produk jadi 2020. Triwulan satu total dari Januari, Februari sampai Maret adalah 6.000. Lalu sediaan produk jadi akhirnya 160, produk siap dijual 6.160, sediaan produk jadi awal ada 100, produk jadi ada 6.060. Nah, dalam tabel di atas, produk jadi akhir Januari sebanyak 1.120 unit, Februari 1.140 unit, dan Maret 160 unit. Nah, yang selanjutnya ini adalah anggaran produk apabila dibuat dalam bentuk rupiah ya teman-teman. Nah, dapat dibuat apabila diketahui harga pokok per unit produk jadi. Misalkan harga pokok produk jadi variabel, yakni Rp10 per unit, harga jual produk jadi Rp12 per unit, beban usaha variabel Rp1 per unit, dan beban tetap per bulan yakni 2.000. Nah, berdasarkan tabel sebelumnya dapat dihitung anggaran triwulan 1 2015 yakni Januari 1.000 unit dikali Rp12 menjadi 12.000 unit, Februari 2.000 rupiah, 2.000 unit dikali Rp12 menjadi 24.000 unit, Maret 3.000 unit dikali Rp12 menjadi 36.000 unit, triwulan 1 6.000 unit dikali Rp12 menjadi 72.000 unit. Sediaan produk jadi awal Januari 2015 yakni 100 kali 10 yakni Rp1.000, sedangkan harga pokok produk jadi per bulan yakni 2020 dikali Rp10 yakni 20.200. Nah, sedangkan anggaran produk jadi akhirnya dapat dilihat di tabel yang di bawah atau di slide pojok kanan slide-nya. Yakni anggaran produk jadi akhir Januari 1.120 unit kali Rp10 menjadi Rp11.200. Februari 1.140 unit dikali Rp10 yakni Rp11.400. Maret 160 unit dikali Rp10 menjadi Rp1.600. Nah, beban usaha variabel per bulannya yakni Januari 1.000 unit kali Rp1 menjadi 1.000, Februari 2.000 unit dikali Rp1 menjadi 2.000, Maret 3.000 unit dikali Rp1 menjadi 3.000, dan triwulan 1 6.000 unit dikali Rp1 menjadi 6.000. Nah, selanjutnya ada anggaran laba rugi dari PT Mutiara pada triwulan 1 tahun 2015 dalam rupiah. Pada bulan Januari, penjualan 12.000, harga pokok produk jadi ada 20.200, sediaan produk awal jadi awal ada 1.000, produk siap dijual 21.200, sediaan produk jadi akhir 11.200, harga pokok penjualan ada 10.000, margin kontribusi kotor 2.000, beban usaha variabel 1.000, margin kontribusi bersih 1.000, beban tetap 2.000. Eh, pada bulan Januari ini eh, ternyata rugi 1.000 dari PT Mutiara. Lalu beralih ke bulan Februari, penjualan 24.000, harga pokok produk jadi 20.200, sediaan produk jadi awal 11.200, produk siap dijual 31.400, sediaan produk jadi akhir 11.400, harga pokok penjualan 20.000,
margin kontribusi kotor 4.000, beban usaha variabel 2.000, margin kontribusi bersih 2.000, beban tetap 2.000. Nah, pada bulan Februari ini PT Mutiara tidak untung dan tidak rugi atau impas. Beralih ke bulan Maret, penjualan bulan Maret 36.000, harga pokok produk jadi 20.200, sediaan produk jadi awal 11.400, produk siap dijual 31.600, sediaan produk jadi akhir 1.600, harga pokok penjualan 30.000, margin kontribusi kotor 6.000, beban usaha variabel 3.000, margin kontribusi bersih 3.000, beban tetap 2.000. Pada bulan Maret, PT Mutiara berhasil menghasilkan laba sebesar 1.000. Nah, pada triwulan 1 ini penjualannya 72.000, harga pokok produk jadi 60.600, sediaan produk jadi awal 1.000, produk siap dijual 61.600, sediaan produk jadi akhir 1.600, harga pokok penjualan 60.000, margin kontribusi kotor 12.000, beban usaha variabel 6.000, margin kontribusi bersih 6.000, beban tetap 6.000. Pada triwulan 1 ini PT Mutiara juga sama seperti bulan Februari ya, impas atau tidak, untung dan tidak rugi. Nah, ini sumber dari PPT kami dan juga ada YouTube juga. Nah, sekian dari video kali ini atau penjelasan kami kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.